Osawa, selamat datang kembali di K-pop Chart. Kali ini bersama Mimin Rio. Kita dalam segmen yang berbeda, tidak seperti biasanya ya. Kali ini kita dalam segmen KST Times. Kalau biasanya KST itu identik dengan zona waktu Korea Selatan, KST ini merupakan singkatan dari Kupas Sampai Tuntas. Nah, dalam segmen Kupas Sampai Tuntas ini kita akan membahas tentang isu-isu dan masalah yang terjadi di Korea Selatan yang kita bahas sampai rinci dan sedetail-detail mungkin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang terjadi di sebuah kota, yaitu Gumi, Provinsi Gyeongsang Utara. Jadi, ada jasad seorang bayi yang ditemukan telah meninggal dunia 6 bulan yang lalu di sebuah apartemen. Nah, jadi jasad bayi tersebut ditemukan oleh Sok. Sok ini adalah nenek dari bayi tersebut bersama sang kakek, suami Sok ya. Nah, Sok ini datang ke apartemen setelah dihubungi oleh pemilik apartemen karena ibu sang bayi yang bernama Kim tidak membayar biaya sewa apartemen tersebut. Jadi akhirnya pemilik apartemen menghubungi ibu Sok dan sang suaminya. Nah, ketika mendapat telepon dari pemilik apartemen tersebut, Sok dan suaminya langsung berkunjung ke apartemen dan mereka dibuat begitu syok ketika melihat sosok jasad seorang bayi di dalam apartemen yang sudah membusuk. Nah, jadi sang kakek setelah menemukan jasad bayi tersebut, ia langsung menghubungi nomor darurat dan pihak kepolisian langsung datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Bayi tersebut diketahui tinggal bersama ibunya yang bernama Kim dan ayahnya yang bernama Hong. Namun pada April 2020 lalu, Hong dan Kim bercerai, dan saat bercerai, Hong meminta Kim untuk merawat sang bayi. Dan saat itu Kim setuju, karena Hong mengaku akan mengambil bayi tersebut saat ia sudah mapan ya. Jadi pada akhirnya, sang bayi ditinggalkan bersama Kim. Tapi sebulan kemudian, pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2020, Kim tidak mampu membayar tagihan listrik, hingga akhirnya listrik di rumah tersebut diputuskan. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Agustus 2020, Kim meninggalkan apartemennya bersama suaminya yang baru. Dan dia meninggalkan bayi ini sendirian di apartemen tersebut sampai ia mati kelaparan. Saat bayi tersebut ditemukan oleh kakek dan neneknya, jasadnya masih relatif utuh karena apartemennya ditutup selama berbulan-bulan tanpa listrik, sehingga pembusukan masih belum sepenuhnya terjadi. Jadi karena tidak ada listrik, tidak ada pemanas ruangan ya, jadi ruangan itu sangat dingin sehingga tubuh jasad bayi tersebut tidak membusuk sepenuhnya dan menjadi kering seperti mumi. Ini benar-benar mengerikan sekali ya. Jadi masyarakat Korea Selatan sangat mengecam ibu dan keluarganya yang meninggalkan bayi tersebut di apartemen ini sendirian hingga ia mati kelaparan. Nah, kasusnya berlanjut tidak sampai di situ. Jadi pada 10 Maret 2021, polisi mendapatkan hasil DNA dari jasad bayi tersebut. Nah, tes DNA ini dilakukan untuk mencari tahu apakah bayi ini memang ada anak dari Kim ya, yang meninggalkannya di apartemen tersebut. Namun setelah melakukan tes DNA, National Forensic Service atau yang disingkat dengan NFS menyimpulkan bahwa Kim bukanlah ibu kandung bayi tersebut. Dan mengejutkannya lagi, Hong juga bukan ayahnya. Setelah melakukan banyak tes DNA, polisi dan NFS menemukan bahwa Sok yang berusia 48 tahun, Sok ini neneknya ya, yang sebelumnya diketahui sebagai neneknya yang menemukan jasadnya, ternyata adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Dan jadi ini faktanya mengejutkan sekali ya, karena neneknya yang sebelumnya dikira sebagai neneknya ya, nenek kandungnya ya, ternyata sebenarnya adalah ibu kandungnya. Jadi hal ini membuat banyak orang bingung, kenapa bisa seperti itu? Nah, setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan atau menduga bahwa Sok melahirkan seorang bayi juga di waktu yang bersamaan dengan Kim. Jadi waktunya berdekatan ya dengan Kim anaknya. Nah, karena bayinya lahir bersamaan, saat itu Sok diduga menukar bayinya dengan bayi Kim. Dan Kim selama ini
mengira kalau ia membesarkan anaknya sendiri, padahal sebenarnya secara biologis ya, dia itu membesarkan adik kandungnya. Namun Sok bersikeras kalau anak itu bukan anak kandungnya melainkan cucunya. Walaupun pihak kepolisian sudah melakukan tes hingga 4 kali ya, tes DNA-nya sampai 4 kali supaya hasilnya akurat, dan ia tetap membantah kalau itu adalah cucunya, bukan anak kandungnya. Hasil tes DNA selanjutnya lebih mengejutkan lagi, karena ternyata bayi tersebut bukan bayi dari suami Sok, melainkan bayi dari pria lain. Nah, jadi menurut dugaan polisi, Sok ini melahirkan bayi selain suaminya, bayi di luar pernikahannya. Nah, ketika bayi tersebut lahir, bayi dari pria lain ya, bukan dari suaminya, si Sok ini kemudian menukarkan bayinya dengan bayi Kim. Nah, sedangkan bayi yang ditukar oleh Sok, bayi Kim ya, bayi anak kandung Kim, sampai sekarang masih belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Polisi menduga kalau Sok menukar bayinya dengan bayi Kim ketika Kim sedang berada di rumah sakit bersalin. Saat diperiksa oleh pihak kepolisian, Kim mengatakan bahwa ia sengaja meninggalkan bayi tersebut karena merasa bahwa bayi tersebut adalah anak dari Hong, mantan suaminya ya. Walau begitu, polisi mengaku akan tetap melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apakah Kim ini benar-benar tidak tahu kalau bayi tersebut bukan anak kandungnya melainkan anak dari ibunya sendiri. Bahkan ya, sampai-sampai pihak kepolisian mengerahkan petugas profiler, seorang profiler untuk menangani kasus tersebut. Jadi kasus ini benar-benar ditangani dengan serius ya, karena ini juga menjadi sorotan masyarakat Korea Selatan, mengingat banyak sekali belakangan ini kasus-kasus di mana orang tua menelantarkan anak-anaknya hingga berujung pada kematian. Nah, masyarakat Korea Selatan juga meminta pemerintah untuk membuat undang-undang yang baru agar hukuman untuk para orang-orang tua yang menelantarkan anaknya ini bisa lebih berat gitu dari sebelumnya. Nah, jadi intinya seperti ini kesimpulannya ya. Jadi Kim meninggalkan bayinya setelah bercerai dengan Hong. Kemudian ia kabur dengan suami barunya dengan membawa anak yang sedang ia kandung. Nah, anak yang ia kandung ini merupakan pemicu perceraian ia dengan Hong, karena Hong merasa kalau si Kim ini berselingkuh darinya. Nah, kemudian Sok dan suaminya menemukan jasad bayi itu di apartemen. Lalu baru diketahui kalau bayi tersebut sudah meninggal selama 6 bulan karena kelaparan dan tubuhnya sudah menjadi seperti mumi. Kemudian hasil tes DNA yang sangat aneh mengungkapkan bahwa Sok ternyata adalah ibu kandung dari bayi yang meninggal tersebut. Sok diduga menukar bayinya dengan bayi Kim saat baru lahir di rumah sakit bersalin. Kim dan Sok kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan sedang diperiksa atas kasus penelantaran anak yang hingga berujung kematian. Nah, hingga saat ini anak kandung Kim masih belum ditemukan juga. Jadi kasus ini masih sedang ditangani oleh pihak berwajib ya di Korea Selatan. Nah, itu tadi dia kasus yang sedang marak diperbincangkan di Korea Selatan dan menghebohkan banget masyarakat Korea Selatan karena ini tragedi yang tragis sekali ya. Jadi seorang balita yang masih kecil ditinggal di sebuah apartemen sampai ia mati kelaparan. Selama berbulan-bulan jasadnya baru ditemukan kembali hingga tubuhnya sudah menjadi seperti mumi. Jadi semoga kasus ini bisa selesai dan semoga saja tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang terjadi di Korea Selatan maupun di seluruh dunia dimanapun ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dalam KST Times. Kupas sampai tuntas.